Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Pasti sehat kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing kewarganegaraan yang ada di kelas kami, yaitu Bapak Henry Dalumunte MA, serta yang saya sayangi teman-teman sekalian yang ada di kelas kita ini. Di sini saya selaku moderator atau pembawa berjalannya diskusi pada hari ini, yaitu diskusi dari kelompok 5 yang berjudul Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dalam Kewarganegaraan. Baiklah, mungkin saya akan mencoba perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ananda Ibnu Sobri Hasibuan. Saya mahasiswa UINSU, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Sumatera Utara dari jurusan Perbankan Syariah. Dan tentunya saya di sini tidak sendirian dong. Saya akan mencoba memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang akan dibacakan oleh Cantika Florentina Borubangun. Yang kedua akan dibacakan oleh Sri Wahyuni. Dan yang ketiga akan dibacakan oleh Anika Amelia. Yang keempat akan dibacakan oleh Kopipah Sopi Aulia. Yang kelima akan dibacakan oleh Rahmi Syafitri Harap. Dan yang terakhir, yang keenam akan dibacakan oleh Nopidia Utami. Itulah teman-teman saya yang akan menjelaskan beberapa contoh penjelasan detail tentang Undang-Undang Dasar 45 dalam kewarganegaraan. Nah, teman-teman, saya di sini sedikit menjelaskan tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI. Pada awal era reformasi, tahun 1968, muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Nah, yang pertama itu periode pengusulan Pancasila. Benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Nah, perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Insinyur Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945, pada hari itu Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang terakhir, yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli tahun 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, periode pengesahan Pancasila. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka.
Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang otentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut, akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat, kedua, Pancasila sebagai sistem etika, dan yang ketiga, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Baiklah, yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat ini suatu kesatuan yang saling bergantungan dan berhubungan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, Pancasila merupakan suatu bagian atau unit yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Makna dasar Pancasila sebagai sistem filsafat ini adalah dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman dan dengan mengaitkan antara sila-sila Pancasila yang saling berhubungan. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika. Di sini Pancasila sebagai sistem etika ini cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang ketiga, Pancasila sebagai nisar pengembangan ilmu. Nah, bagaimana cara menempatkan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, dan mengapa pengembangan ilmu itu harus selalu berpatokan pada penerapan Pancasila? Jadi, perkembangan ilmu merupakan salah satu dampak kemajuan zaman, meski hal ini tidak boleh ditakuti, namun harus disikapi dengan bijak. Salah satunya adalah dengan menempatkan Pancasila sebagai panduan dalam menyelaraskan perkembangan tersebut dengan nilai-nilai dan budaya lokal. Lalu, apakah Pancasila ini penting untuk dasar pengembangan ilmu? Ya, ini sangat penting karena pengembangan ilmu pengetahuan merupakan salah satu kewajiban wajib negara, bahwa setiap negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Maka, oleh sebab itu, pemerintah mengembangkan ilmu pengetahuan atau IPTEK yang luas dan meratakan bagi rakyatnya sehingga mereka dapat hidup sejahtera dan berilmu. Sesuai dengan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka semua kemajuan yang ada atau IPTEK harus dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga inilah yang dimaksud dengan prinsip keadilan sosial, dan Pancasila merupakan dasar di dalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu organisasi yang dikenal di Indonesia dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum bagi pelaksana kenegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Tyosakai, yang beranggotakan 21 orang, diketahui Insinyur Soekarno, Dr. Hanles Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945. Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Raziman Widyodiningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Iskandar Dinata, dan teman-temannya. Latar belakang terbentuknya Konstitusi UUD 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari rumusan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, yaitu memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Ketua Dr. Hanles Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menjadi Komite Nasional. Materi yang kedua yaitu pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan amandemen Undang-Undang 1945. Pada tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan amandemen. Perubahan amandemen yaitu penambahan dan pengurangan beberapa hal yang selama ini belum dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jikalau ada suatu permasalahan yang berkembang sesuai dengan perubahan zaman, maka jalan satu-satunya ialah revisi Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen dengan kesepakatan
yang diantaranya yaitu tidak mengubah pembukaan Undang Dasar 1945, tetapi mempertahankan kesatuan NKRI serta mempertegas sistem pemerintahan yang presidensial. Pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada sidang utama dan sidang tahunan MPR. Ada 4 sidang. Yang pertama, sidang umum MPR pada tahun 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Sidang yang kedua yaitu sidang tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2002. Pada sidang yang ketiga, yaitu sidang tahunan MPR 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Lalu sidang yang keempat, yaitu sidang tahunan MPR pada tahun 2002, tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Ada juga tujuan amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap. Yang kedua, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan pahamnya demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM. Yang keempat, melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi perjuangan negara. Selain itu, ada beberapa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia merubah Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, yaitu untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang berderajat tinggi dan menjiwai konstitusionalisme serta negara yang berdasarkan atas hukum dan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, yaitu menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan lebih berkemanusiaan sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Syafitri Harahap. Nah, di sini saya akan membaca secara ringkas tentang undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin potensial, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 2. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang pasal ketiga, kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 4. Warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintahan Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Pasal 5. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara syah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Pasal 6. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Pasal 7. Setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Bab 2. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 8.
Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Pasal 9. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Tidak menjadi kewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Pasal 10. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Pasal 11. Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10, disertai dengan perkembangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Pasal 12. Permohonan pewarganegaraan dikenakan biaya. Pasal 13. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Pasal 14. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Pasal 15. Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14. Pasal 16. Sumpah atau pernyataan janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut. Demi Allah atau demi Tuhan yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut. Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh, serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Pasal 17. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan pernyataan janji setia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang undang-undang Republik Indonesia. A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. D. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. E. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. F. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. G. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing. H. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. 1. I. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun
terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Pasal 24. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer. Pasal 25 ayat 1. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anaknya tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Ayat kedua, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Ayat ketiga, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Ayat keempat, dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat ketiga berakibat anak kewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami dan mengerti apa yang sudah dibacakan oleh teman-teman saya tadi di dalam sebuah video ataupun di dalam sebuah pembicaraan. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk mengetahui lebih lanjut, lebih baik apa itu Undang-Undang Pancasila dalam kewarganegaraan. Kami dari kelompok 5 memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang dibaca atau dari video kami.